Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Judi Ekspor. Dan gue sekarang masih di tengah sawah karena pembahasannya gimana caranya kita tahu ya kalau misalnya komoditas-komoditas kayak gini nih, itu petani selalu jualnya ke pengepul. Dan pengepul ini di komoditas-komoditas yang memang primadona dan harganya suka naik banget, biasanya ada banyak permainan yang kita sebut dikontrol sama mafia. Makanya sekarang gue pengen ngasih tahu ide gue. Nah mungkin teman-teman yang nonton dan subscribe dulu makanya ya, untuk gue bisa kasih ide gue gimana caranya gue bisa ngelawan atau bisa berkompetisi dengan para mafia-mafia yang sebenarnya ini belum bisa dikontrol sama pemerintah menurut gue. Makanya gue memang bikin teknologi, gue bikin sistem yang terintegrasi dari petani sampai market di luar negeri. Jadi kita tahu saat ini memang konsepnya adalah petani mereka jual selalu ke pengepul. Nah, pengepul ini jual ke market gitu ya. Nah, kalau gue boleh bilang, saat ini pengepul itu cuman punya satu pintu. Mereka tidak ada pilihan, mau nggak mau mereka cuma jual ke pengepul. Nah, sekarang ada pertanyaannya gini, kalau misalnya pilihannya cuma satu, artinya apapun yang pengepul bilang itu jadi masa depannya si petani. Kalau pengepul bilang harganya 2.000 ya mau nggak mau dibeli 2.000. Perpilihannya tinggal mau dijual atau mau di hold. Pilihannya mau tetap dijual rugi atau nggak sama sekali. Kan hanya seperti itu. Makanya gue lihat yang terjadi adalah kadang-kadang pengepul ini, gue nggak bilang semua pengepul jahat ya, tapi kebanyakan pengepul juga mungkin dapat tekanan dari pembelinya di lokal, mungkin dari pabrik atau apapun yang memang mereka distandarisasi untuk beli dengan harga sekian. Jadi mereka juga mau nggak mau harus ngomong ke petani dengan harga sekian. Gue tidak menyalahkan pengepul sama sekali. Memang konsepnya seperti itu. Dan pengepul harus ada gak? Pengepul itu harus ada guys. Pengepul itu tidak boleh tidak ada. Jadi harus ada. Cuman saat ini yang gue lakukan adalah untuk gue bisa mengantisipasi permainan mafia di Indonesia adalah kita harus bikin satu ekosistem baru. Jadi ini gue bilang ekosistem ekspor, yang dimana konsep kerjanya, kalau misalnya gue kan saat ini punya buyer banyak di luar negeri ya, gue tuh banyak banget di aplikasi gue tuh ya buyer permintaan yang minta macem-macem. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya permintaannya apa, super duper banyak. Jadi mereka ini itu tuh minta ke tempat kita, ke Bisa Ekspor tuh macem-macem. Ada yang minta tomat, ada yang minta alpukat, ada yang minta mangga, ada yang minta cengkeh, ada yang minta banyak banget lah intinya. Sekarang permintaan itu gue konekin ke dalam sistem gue, ekosistem gue, di mana petani-petani saat ini kita sudah banyak implementasi di beberapa daerah, khususnya di daerah-daerah yang terpencil. Jadi mereka sudah dapat jaringannya kita, mereka sudah dapatnya sistem kita. Jadi setiap ada permintaan, misalnya contoh apel 100 ton gitu ya, petani langsung dapat informasi bahwa ada permintaan 100 ton apel, kirimannya ke ship to USA. Udah dikasih tahu grade-nya, grade A yang sekian, grade B yang sekian. Jadi sebenarnya kalau mereka mau jual ke pengepul ya silahkan. Tapi kalau misalnya mereka pengen dapat channel lain ke kita juga ya boleh-boleh aja. Jadi makanya dengan adanya ini gue pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa dengan cara seperti ini petani punya pilihan lain untuk mereka bisa jual barang ya. Bahkan mereka udah kita pastikan semua barang yang mereka kirim ke dalam ekosistem kita adalah barang-barang mereka yang udah pasti diekspor ke luar negeri. Jadi mereka bisa tahu bahwa oh semua yang mereka tanam dari kecil gitu ya, dari bibit sampai jadi buah terus itu barang ternyata laku banget di luar negeri. Dan gue pasti kan dibeli dengan harga yang lebih baik dibanding harga pasar. Jadi gue nggak jualan aplikasi di sini, gue nggak jualan sistem di sini. Gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian bahwa apa yang kita kerjakan itu sebenarnya baik buat masyarakat. Apa yang kita kerjakan itu baik buat petani. Itu sebabnya kenapa mungkin kalian lihat YouTube gue 3 bulan terakhir agak kosong ya, karena banyak hal yang memang kita mesti kerjakan untuk kita turun dan bantu masyarakat luas. Jadi kalau ditanya konsepnya seperti apa, konsepnya sesederhana ini. Dan penetrasi ekosistem kita di level petani itu tuh nggak cuman petani-petani dan di lokasi kota besar doang, nggak. Kita bahkan masuk sampai yang terpencil. Kemarin kita ada pergi Kalimantan Barat sampai ujung di atas. Jadi kita masuk ke desa-desa yang terpencil di daerah Indonesia Timur, kita masuk ke Jawa, kita masuk ke banyak tempat. Makanya kalau teman-teman yang tertarik dan mereka punya potensi untuk dikembangkan produk-produk mereka dan dijual ke luar negeri, gue sih sangat welcome banget buat teman-teman bisa bergabung dengan ekosistem kita. It's okay sekali lagi kalau misalnya pengepul ada, it's okay. Memang pengepul harus ada. Kita nggak bisa make sure kita bisa beli seluruh hasil tani mereka juga, gue nggak mau menjanjikan itu. Tapi minimal gue mau ngasih pilihan bahwa petani bisa jual produk mereka ke luar negeri dengan kita ajarin untuk mereka bisa bilangnya apa ya, bikin produk yang bagus, kualitas ekspor dan lain-lain. Dan yang sekali lagi yang terpenting adalah kita jamin bahwa barang-barang mereka itu ketika masuk ke dalam ekosistem kita, barang-barang petani itu bisa langsung pergi ke luar negeri. Emang nggak gitu jelas penjelasan ini, tapi poin-poinnya adalah gue bikin ekosistem buat petani yang mereka tuh bisa dapat opsi untuk bisa bergabung dengan kita, produk-produk mereka kita jual langsung ke luar negeri karena permintaan kita super duper banyak.
Gue nggak bisa jelasin aplikasinya seperti apa karena itu masih konfidensial, masih privasi sekali. Nanti ketika sudah pilot project, ini udah pilot project beberapa tempat, tapi kalau pilot project udah banyak di tempat lain dan ternyata banyak success story-nya, gue akan up lagi tentang pengembangan produk-produk daerah yang memang awalnya dari petani dan kita bisa langsung ekspor ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pantengin channel ini karena gue bakal ngebahas banyak banget seputar dunia ekspor, seputar komoditas, seputar masyarakat petani yang mereka saat ini memang barang-barangnya mau dijual ke luar negeri. And see you on the next video. Bye.